Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafista Fadil Fareza, nomor absen 33, NIM 21061160. Di sini saya akan menjalankan tugas atau mengerjakan tugas dari mata kuliah pengembangan sumber dan media belajar pendidikan jasmani. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa slide yang sudah kita lihat di depan layar kita. Nah, yang pertama, slide pertama ada teori belajar konstruktivisme. Di sini juga diperlihatkan tentang ada lingkungan yang menuju ke tengah itu atau individu. Jadi, penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Nah, lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi, pengaruh lingkungan itu dapat mempengaruhi individu-individu yang menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan kita. Oke, selanjutnya ada sumber belajar. Peserta didik juga dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar yang sudah kita yang kita tahu, yang di depan layar kita ada tape recorder, ada guru, ada buku, ada radio televisi, selanjutnya ada lingkungan, lalu ada program komputer dan internet, dan tidak kalah dekatnya kita dengan kelompok sebaya atau teman-teman kita, atau teman-teman peserta didik ya, gitu. Selanjutnya, slide selanjutnya ada pola pembelajaran satu. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Di sini ada kurikulum, penetapan isi dan metode, guru memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, kurikulum ini adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Dalam kurikulum ini juga selanjutnya harus ada penetapan isi dan metode. Nah, untuk penetapan isi metode itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan kepribadiannya. Nah, untuk isi itu ada dua, yaitu isi pendidikan dan isi pengajaran. Nah, untuk isi pendidikan itu mencakup nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau isi pengajaran itu mencakup pengetahuan dan keterampilan saja. Kalau tadi isi pendidikan itu ada nilai, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, untuk isi pengajaran ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk metode, metode itu sendiri adalah cara yang teratur untuk mencapai tujuan. Metode pendidikan adalah cara-cara yang dipakai oleh orang atau sekelompok orang untuk membimbing anak atau peserta didik sesuai dengan perkembangannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Nah, selanjutnya sudah ada penetapan isi dan metode, maka guru uh, apa, maka guru itu memberikan pembelajaran kepada siswanya yang sesuai dengan kurikulum dan isi dan metode. Seperti itu. Di pola pembelajaran itu ada banyak ya macamnya, dari kurikulum, lalu ada penetapan isi dan metode, lalu bisa guru saja ke memberikan pembelajaran ke siswa, atau guru dengan media memberikan pembelajaran kepada siswa atau peserta didik. Lalu ada media saja yang memberikan pembelajaran pada peserta didik atau siswa. Nah, dalam kurikulum ini, kenapa ada umpan balik dan evaluasi? Nah, evaluasi ini tujuannya untuk apa? Evaluasi ini untuk melihat efektivitas. Maka perlu tindakan evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Jadi kita lihat efektivitasnya kurikulum itu. Misalnya kalau kurikulum yang lama itu tidak efektif terhadap perkembangan siswa yang sekarang, itu dibutuhkan evaluasi agar kurikulum itu cocok dengan pembelajaran yang akan datang. Nah, untuk umpan balik ini intinya gini, semakin banyak umpan balik maka semakin baik atau
semakin banyak umpan balik yang diberikan, maka pembelajaran itu akan semakin baik seperti itu. Oke. Di sini ada juga pola pembelajarannya, ada macam-macam, ada banyak di sini. Ada yang pertama guru saja, guru dengan media, media, lalu guru, lalu peserta didik, ada guru yang sejajar dengan media, yang eh, mempunyai peran sama, lalu ada media saja. Para guru menjadi manajer pembelajaran di pusat-pusat pembelajaran dengan menempatkan siswa menjadi klien, sama seperti klien pengacara atau profesi lain. Jadi lebih gampangnya kita mengetahui ada nih suatu perusahaan, kita sebagai uh, petugasnya. Nah, kita sebagai pegawai perusahaan itu, jadi kita ada klien, kita juga harus melayani klien itu. Nah, di sini juga para guru itu sebagai uh, pelayanan atau manajer pembelajaran. Jadi kita juga guru harus juga berperan penting dalam menyalurkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat kepada klien atau peserta didik atau siswa itu. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran itu gak, gak harus kita gak harus membaca saja. Alangkah baiknya kita dengan belajar dan mempraktekkan. Seperti Anda belajar berbicara dengan berbicara, Anda belajar berjalan dengan berjalan, Anda belajar bermain golf dengan bermain golf, Anda belajar mengetik dengan mengetik. Nah, Anda belajar paling baik dengan mempraktikkan. Anda belajar memecahkan masalah dengan mempraktikkan memecahkan masalah. Nah, lebih gampangnya kalau misalnya kita belajar bola basket dengan bermain bola basket, seperti itu. Kita ingin belajar bulu tangkis, ya belajarnya dengan bermain bulu tangkis, seperti itu. Maka dengan mempraktekkan itu kita lebih lebih tahu, nggak harus kita membaca artikel-artikel tentang bola basket, tentang bola voli. Kita juga dengan mempraktekkan, kita juga tahu. Jadi kalau misalnya posisinya seperti ini, oh itu nggak enak, berarti salah. Kalau misalnya kita membaca saja di dalam teori, itu kita pemahamannya itu kurang seperti itu. Nah, apabila kita mempraktekkan itu kita juga juga bisa merasakan. Nah, kalau di teori itu seperti ini salah, kita juga coba nih, coba mempraktekkan yang salah. Nah, ternyata yang salah itu juga nggak enak posisinya bagi kita. Nah, maka dari itu jika dipraktekkan kita jauh lebih tahu yang salah itu bagaimana, yang benar itu bagaimana. Atau gini deh, yang dituliskan di nomor 4. Anda belajar paling baik dengan mempraktikkan. Ini ada map ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada pemanfaatan media pembelajaran. Ada pemanfaatan by utilization dan perancangan by design. Nah, baik. Saya akan jelaskan sedikit tentang pemanfaatan by utilization. Nah, sumber belajar karena dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Contohnya, ada kebun binatang, ada toko agama, toko pahlawan, ada surat kabar, museum, dan lain sebagainya. Nah, untuk perancangan desain itu sumber belajar semua potensi yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun untuk mengembangkan kemampuan seseorang atau mengembangkan proses belajar seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber belajar yang sengaja direncanakan yaitu sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Dan juga sumber belajar by design ini merupakan sumber belajar yang dibuat secara sengaja
yang dibuat untuk keperluan belajar, seperti contohnya ada buku pengajaran, modul, paket, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk pemilihan dan pemanfaatan media itu juga ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu ada tujuan, ada isi atau substansi, kemampuan, dan ketersediaan. Nah, untuk tujuan itu adalah eh, apa sih yang ingin kita capai dalam pemanfaatan media dan pemilihan media. Juga dalam pemilihan media itu harus sesuai tujuannya, itu bagaimana. Untuk memanfaatkan media itu harus sesuai dengan tujuannya. Untuk objektif, itu sesuatu yang direncanakan untuk dilakukan atau dicapai. Jadi sudah direncanakan nih, nah, baru kita lakukan. Untuk isi dan substansi itu sudah jelas ya. Itu juga harus sesuai dengan isi dan substansinya. Selanjutnya ada kemauan. Untuk kemauan ini eh, itu kita juga harus mau untuk memilih media dan memanfaatkan media itu kita juga harus punya kemauan. Kalau kita nggak punya kemauan, nah, tidak mungkin berjalan dengan sempurna gitu, memilih dan memanfaatkan media. Untuk kemampuan itu kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, kita juga sebagai calon guru nih harus mampu untuk memanfaatkan media, untuk menjalankan media, untuk memilih media. Kalau kita tidak punya kemampuan, kita juga akan salah memilih media yang cocok itu bagaimana. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada ketersediaan availability. Jadi untuk kita mau melaksanakan memanfaatkan media, itu sudah tersedia atau enggak? Nah, seperti itu. Atau lebih gampangnya kita bilang ini, aspek ketersediaan itu aspek yang menjamin eh, bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait. Nah, kalau misalnya ada ada komputer itu kan sudah tersedia tuh. Nah, penggunanya itu berhak untuk menggunakan informasi dan perangkat terkait. Kalau misalnya belum tersedia, berarti ya, nggak bisa dimanfaatkan medianya, nggak ada pemanfaatan media kalau kalau masih belum tersedia. Nah, di sini juga ada pola pembelajaran tradisional. Saya akan jelaskan sedikit tentang pola pembelajaran tradisional. Nah, dalam pola pengajaran tradisional, pengajar atau guru memegang peran utama dalam menentukan isi dan metode pengajaran, termasuk dalam menilai kemajuan belajar siswa. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Dalam pola interaksi edukatif ini, guru kelas mendominasi kegiatan belajar mengajar. Nah, pola pengajaran seperti ini belum atau tidak memberikan peluang pada penggunaan teknologi dan pengajaran. Buku-buku, papan tulis, dan media pengajaran, perpustakaan belum berperan dalam proses belajar mengajar. Nah, pola pengajaran seperti ini tidak memberikan ruang bagi pengembangan teknologi dan pengembangan teknologi dalam pengajaran. Nah, pola pengajaran tradisional dalam pengajaran bahasa asing akan lebih bertumpu pada keterampilan menulis. Nah, jadi dalam pengajaran tradisional ini masih belum eh, ada ruang bagi media-media atau teknologi-teknologi yang sudah berkembang sampai saat ini. Nah, jadi terdapat tujuan, penetapan isi dan metode, lalu guru memberikan pembelajaran kepada siswa. Seperti itu. Nah, tujuan penetapan, selanjutnya ada pola pembelajaran guru dengan media. Nah,
Untuk pola pengajaran ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi pola pengajaran, sehingga timbul kecenderungan membakukan masukan atau standarisasi input ke dalam sistem pengajaran. Sementara itu, perkembangan teknologi, khususnya perlengkapan media dan fasilitas pengajaran juga mengalami kemajuan. Jadi dari tadi yang tradisional tidak ada media ataupun teknologi-teknologi yang mendukung, di dalam pola pengajaran yang dibantu media ini terdapat teknologi-teknologi yang lebih mendukung. Nah, kecenderungan pembakuan ini selain dikarenakan alasan ekonomis, namun juga memberikan keuntungan lain, yaitu memudahkan adanya perbaikan kontrol dalam proses pengajaran. Standarisasi ini berlaku untuk pengadaan buku-buku sekolah, desain gedung, dan fasilitas sekolah. Bentuk papan tulis, media instruksional, perpustakaan, dan laboratorium. Yang tadinya di tradisional itu tidak ada alat dukung, nah, di sini itu ada seperti bentuk papan tulis, media instruksional, perpustakaan, dan laboratorium. Nah, dampak munculnya ini dalam pengajaran ini, maka pola pengajaran mempunyai komponen-komponen baru berupa peralatan yang dipergunakan oleh guru sebagai sarana untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Alat bantu pengajaran tersebut kemudian dikenal sebagai media pengajaran. Nah, munculnya media pengajaran merupakan sumber belajar selain guru di dalam pola pengajaran model ini. Dalam pola ini, guru masih tetap memegang peranan menentukan dalam kontrol kegiatan belajar mengajar di kelas, namun tidak mutlak 100% seperti yang di tradisional, karena sudah didukung oleh sumber belajar lain, yaitu media. Itu maka ada tujuan, penetapan isi dan metode, guru dengan media, lalu memberikan pembelajaran pada siswa atau peserta didik. Selanjutnya ada kombinasi. Nah, di sini kombinasi itu gabungan ya dari yang tadi tradisional yang dari guru saja, sekarang dengan guru dengan media, lalu ada media saja. Nah, dalam pengajaran ini, pola pengajarannya itu merupakan tanggung jawab bersama antara guru dan media. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi membawa implikasi meluasnya cakrawala umat manusia dalam ilmu pengetahuan. Generasi saat ini harus lebih banyak belajar daripada generasi masa lalu. Nah, misalnya kita nih, generasi-generasi modern itu juga harus belajar untuk menyesuaikan diri kita dalam teknologi-teknologi yang sudah ada. Nah, jadi dalam pengajaran ini, standarisasi pada input yang telah muncul pada pola pengajaran yang dibantu dengan media pada perkembangannya ternyata belum dapat menjamin hasil belajar yang optimal. Oleh sebab itu diperlukan standarisasi lain dalam proses belajar mengajar. Muncullah kecenderungan sistem belajar mandiri. Sifat kemandirian tersebut memerlukan sumber belajar lain. Nah, jadi kan kalau misalnya kita itu karakteristiknya belajarnya mandiri nih. Nah, itu harus ada sumber belajar lain selain guru. Nah, pola ini merancang khusus agar dapat dipergunakan dalam proses belajar secara langsung. Sumber belajar tersebut berbentuk media yang disusun oleh sekelompok ahli media. Jadi, pola pengajaran yang terbentuk ini adalah pola yang menghadirkan guru di satu sisi dan guru dengan media di sisi yang lain, dan bersama-sama berinteraksi dengan siswa. Dalam hal ini, kehadiran guru berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap disiplin dan minat belajar siswa. Sumber belajar yang berbentuk media akan mengontrol penyajian materi pelajaran. Nah,
kita kan ada karakteristik orang tuh berbeda-beda. Ada yang cocok dengan belajar dengan guru, ada yang cocok dengan belajar dengan guru dengan media, dan ada juga cocok dengan media saja. Nah, di sini eh, kita juga pola pembelajaran di sini, pola pembelajarannya itu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, maka dari itu ada guru saja, ada guru dengan media, dan ada guru dan ada media saja. Nah, untuk prosedur pemilihan media itu ada identifikasi ciri-ciri media sesuai dengan kondisi. Nah, ciri-ciri media itu harus menyesuaikan dengan kondisinya. Kalau kondisinya tidak sesuai dengan media, ya pola pembelajarannya itu tidak berjalan dengan sempurna atau tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya ada identifikasi karakteristik si belajar. Seperti yang tadi, eh, setiap orang mempunyai karakteristik belajar itu berbeda-beda. Ada yang bisa dengan guru saja, ada yang bisa guru dengan media, ada yang bisa media saja. Itu juga harus eh, mengidentifikasi, kita juga harus mengidentifikasi karakteristik peserta didik kita atau si belajar. Nah, selanjutnya ada identifikasi karakteristik lingkungan belajar. Nah, di lingkungan itu juga kita harus mengidentifikasi bagaimana cara memilih media di lingkungan yang seperti ini. Bagaimana cara kita memilih media dengan lingkungan yang seperti itu. Itu kan pasti berbeda. Lingkungannya tuh, lingkungan belajar itu pasti berbeda. Nah, dari situ kita juga harus memilih media yang mana yang cocok dengan lingkungan seperti ini. Media mana yang cocok dengan lingkungan belajar yang seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya, identifikasi pertimbangan-pertimbangan praktis. Pertimbangan-pertimbangan praktis ini juga uh, saya sebutkan ya. Identifikasi pertimbangan-pertimbangan praktis ini seperti contohnya ada tujuan, keefektifan, ketersediaan, kualitas teknik, dan lain-lain. Jadi itu harus diidentifikasi tujuannya bagaimana, itu menggunakan media ini efektif atau enggak, lalu ada ketersediaan tempatnya juga harus diidentifikasi dalam prosedur pemilihan media. Selanjutnya ada identifikasi faktor ekonomi dan organisasi. Nah, kalau misalnya ekonominya kurang, ya kita menggunakan media yang terjangkau dan yang cocok dengan faktor ekonominya. Dan misalnya ada organisasi, organisasi itu masih awal-awalnya itu masih ekonominya pasti masih kurang-kurangnya. Nah, kita mengidentifikasi, memilih media terjang yang terjangkau agar bisa digunakan dalam faktor ekonomi yang terjangkau pula. Seperti itu. Tentunya ada prinsip-prinsip umum pemilihan media. Nah, tidak ada satupun media paling baik untuk belajar. Penggunaan media sesuai dengan tujuan khusus. Nah, jadi kalau ingin menggunakan media itu harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah kita buat dari di awal tadi. Seperti yang sebelum ada isi dan metode. Itu penggunaan media itu harus sesuai dengan tujuannya. Nah, lalu ada kesesuaian antara isi dan tujuan khusus program. Nah, untuk menggunakan media itu juga harus harus sesuai dengan isi yang sudah kita rancang dan tujuan-tujuan yang sudah kita rancang pula. Itu harus sesuai dalam pemilihan pemilihan media. Kalau misalnya tidak sesuai, ya berarti uh, gak, gak, gak apa ya, gak cocok dengan isi dan tujuan-tujuan kita yang sudah kita rancang gitu. Kita sudah merancang isi dan tujuan sedemikian rupa, tapi medianya malah nggak cocok dengan isi dan tujuannya. Itu malah menjadikan pembelajaran itu tidak sempurna ataupun malah tidak baik. Nah, selanjutnya ada kesesuaian antara penggunanya dengan cara. Nah, kita sebagai penggunanya itu harus sesuai, harus melihat dulu cara-caranya menggunakan media itu bagaimana.
kalau misalnya nggak cocok dengan cara-cara penggunaan media, itu pasti terdapat suatu kebingungan tuh bagi penggunanya kalau tidak cocok dengan atau tidak sesuai dengan cara-caranya, seperti itu. Nah, lalu ada prinsip-prinsip umum pemilihan media. Yang pertama adalah janganlah tergantung pada media tertentu saja. Media kan banyak tuh. Ya jangan tergantung dalam media yang satu titik ini. Media kan ada banyak, meluas. Kalau bisa, kita juga harus memanfaatkan media-media yang sudah di, diberikan kepada kita. Jangan hanya karena kita suka dengan media satu ini, kita hanya memanfaatkan media ini. Tetapi media yang lain itu lebih bermanfaat bagi kita. Nah, maka dari itu, jangan tergantung pada media tertentu saja. Nah, selanjutnya ada media perlu dimanfaatkan secara baik. Nah, yang tadi itu, jika kita sudah diberikan media-media, itu juga kita harus memanfaatkan, memanfaatkan media itu secara baik. Lalu yang ketiga ada perlu mempertimbangkan pengalaman dan gaya belajar. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, mempertimbangkan pengalaman dan gaya belajar. Nah, kalau misalnya kita masih belum ada pengalaman, kita belajar dulu gimana sih kita memilih media itu, gimana sih kita menggunakan media yang baik dan benar. Itu juga harus di-upgrade ya pengalaman kita. Nah, juga gaya belajarnya itu harus disesuaikan. Lalu ada pengalaman belajar berkaitan dengan hal konkret atau abstrak. Untuk kriteria pemilihan media itu Gerlach dan Eli tahun 1980 juga memilih ya, suatu memilih suatu kriteria gitu. Nah, di Gerlach dan Eli ini memilih kriteria seperti ini. Yang pertama adalah kesesuaian, apo, appropriateness. Lalu ada tingkat kesulitan, level of sophistication, lalu ada biaya, cost, lalu ketersediaan, availability, dan kualitas teknik, technical quality. Jadi kriteria pemilihan media itu harus melihat dari kesesuaiannya, juga harus melihat tingkat kesulitannya, lalu ada biayanya, lalu ketersediaan lingkungannya, dan yang penting itu kualitas teknisnya. Seperti itu. Ya, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kita juga masih masih belum paham sedemikian rupa. Kita juga belajar dalam pengembangan sumber dan media. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kritik dan saran, silakan eh, disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.